perempuan lebih utama untuk diam tinggal di dalam rumah daripada harus ikut ke kubur. Karena nanti biar urusan laki-laki kan yang ikut dalam kubur bukan yang di perempuan. Di perempuan duduk aja di rumah. Itu kenapa kok perempuan lebih utama untuk diam tinggal di dalam rumah daripada harus ikut ke kubur. Karena nanti akan menjadikan sumber fitnah pada akhirnya. Sumber fitnah itu bisa timbul nanti pada akhirnya. Makanya lebih afdal, lebih utama wanita itu tidak ikut untuk mengantar jenazah ke kubur. Apalagi sampai nangis-nangis gitu di kuburan, sampai meluk-meluk kubur gitu ya. Orang-orang yang ada di sekitar sampai ngeliatin dan lain sebagainya. La ilaha illallah. Ajaran siapa yang begitu? Islam nggak begitu. Islam nggak ngajarin begitu. Ya, duduk di rumah perempuan udah, biar yang ngurusin laki-laki. Perempuan duduk di rumah. Besok 2 hari kemudian kondisi kejiwaan udah tenang, baru kita datang pergi ziarah. Seperti itu yang dibenarkan. Ya. Jadi besok-besok nih, kalau di kampung nih, kampung sini nih, ada perempuan udah heboh kan, udah naik di motor, udah nangkring metro mini gitu, ya, atau diangkut mengikut ke kuburan, suruh turun, ya, suruh turun di rumah aja, bukan urusan perempuan, turun. Kadang ngikut juga mau jalan-jalan sih, ya, bukan benar-benar mau nganterin jenazah begitu, ya, pada cuma mau jalan-jalan, pengen tahu doang. La ilaha illallah, ya, jangan seperti itu. Itu suruh turun nanti tinggal di rumah, ya, perempuan nggak pantas, ya, perempuan itu di rumah, dia urusannya laki-laki, ya. Nah, kemudian di dalam menguburkan jenazah wajib hukumnya untuk jenazah seorang muslim buat dikubur, ya, ditanam, wajib itu hukumnya. Jadi berdosa dan haram hukumnya kalau andai kata jenazah muslim itu tidak dikubur. Misalnya ditenggelamkan atau dikremasi, dibakar gitu ya, atau ditaruh di gunung-gunung, ditaruh di atas pohon gitu. Nggak boleh, haram hukumnya untuk jenazah seorang muslim. Kalau seorang muslim itu harus dikubur. Kemudian juga kalau andai kata orang-orang kafir, mereka dikubur juga, jenazahnya bagaimana? Ya mubah, boleh aja orang kafir. Itu ya, orang kafir mau diapain itu terserah, gitu ya. Dibakar silakan, gitu ya, bersangkut di pohon-pohon di gunung-gunung silakan, nggak ada masalah. Ya, tapi kalau untuk seorang muslim wajib harus dikubur, ya, ditanam. Dan kaifiyah di dalam penguburan yang biasa kita lakukan adalah kaifiyah lahat, ya. Lahat itu apa sih artinya? Lahat itu dimana kita membuat cokokan nih, apa namanya, bolongan begitu ya, coakan begitu ya. Kita membuat coakan pada dinding lahat, ya, pada dinding lahat yang disesuaikan dengan ukuran daripada si jenazah tadi itu, ya, yang dimana coakan tersebut memang sudah menghadap ke arah kiblat. Nah, sekarang yang saya ingin koreksi sedikit nih, ya. Umumnya kita kalau nurunin jenazah ke dalam kubur, biasanya dari lempengan mana? Dari tengah kan biasanya ya, dari samping tuh ya, kita turunin ke bawah. Sebenarnya sunnahnya bukan begitu, ya. Nurunin jenazah sunnahnya bukan dari samping, tapi dari lempengan kepalanya, yang paling ujung tuh. Misalnya ini kubur, jadi kubur nih, ini lempengan kepala, ini lempengan kaki. Biasanya kan kita nurunin dari tengah, gitu kan ya. Yang afdal, yang disunahkan itu nuruninnya dari sini. Jadi kaki duluan yang masuk, begitu, ya, kaki duluan yang masuk dari lempengan kepala nih, dari lempengan kepala, kaki dulu masuk, baru kemudian terakhir kepala. Jadi bukan dari samping. Kalau di kita biasanya dari mana? Dari samping. Dari samping kan ya, Iya, biasanya kan dari samping. Ya.
Kalau kita udah tahu begini, kita ambil afdalnya, kita ambil sunnahnya. Besok-besok kalau dia meninggal, turunin dari depan, lempengan kepala, gitu. Kayak posisinya tetap begini nih. Posisinya tetap, kan biasa kita turunin begitu tuh. Sekarang kita rubah dari depan sono, lempengan kepalanya nih, dari sini. Kita majuin jenazahnya, terus kita taruh di ujungnya, baru kakinya dulu kita turunin sampai ke bawah. Begitu. Jadi nggak diturunkan secara bersamaan. Biasanya kan kita turunin secara bersamaan. Nah, kita pegang semuanya tuh. Yang sunnahnya itu adalah kakinya dulu yang masuk. Dari arah mana? Dari arah kepala. Dari arah lubang kepala nih. Jadi kakinya dulu yang masuk. Kakinya masuk, baru terakhir kepala. Jadi yang sunnahkan seperti itu. Ya. Jadi kalau andai kata memungkinkan bagi kita untuk melakukan dengan cara seperti itu sebuah cara yang disunnahkan. Walaupun dalam beberapa daerah itu berbeda cara penguburan. Kalau di kita lahat namanya. Dengan cara penguburan kita itu namanya lahat. Sebagian negara-negara Arab itu mereka mengubur dengan cara syik namanya. Syik itu jadi lubangnya nggak panjang kayak kita. Dia cuma buat satu orang. Lubang turun satu orang, di bawahnya baru manjang. Kalau kita kan dari atas udah manjang kan ya. Kalau syik itu enggak. Turun ke bawah itu hanya cukup untuk satu orang dan jenazah yang masuk. Sampai di bawah baru manjang. Namanya syik. Itu berbeda, tergantung kondisi tanahnya. Ya, tergantung kondisi tanahnya. Tapi lahat itu merupakan salah satu yang paling afdal. Ya, yang biasa kita lakukan nih merupakan salah satu cara yang paling afdal bagi kita untuk menguburkan. Ya, nah ketika kita menguburkan dan pada saat kita menurunkan jenazah, biasa yang kita baca Bismillahi wa ala millati Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Turun itu. Bismillahi wa ala millati Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Dengan menyebut nama Allah wa ala millati Rasulillah dan ala millah. Kita berpegang teguh di jalan siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita turunin ke bawah. Turunin ya, sampai sudah sempurna posisinya, baru setelah itu kita miringkan gitu ya, ke arah kiblat. Jadi kita buka tuh pipinya kenain tanah. Ya, pipinya kenain tanah, kita buka wajahnya, biasanya ikatan-ikatan yang mengikat tadi tuh kita buka semuanya, pipinya dikenain wajah, dan wajah ini hidung diciumkan ke apa namanya, ke lahatnya nih, ke colakannya tadi diciumin gitu. Jadi nggak apa-apa kita agak dorong gitu. Bahkan sebagian keterangan bahkan sampai pada posisi hampir mendekati ruku begitu, agak bengkok. Supaya apa? Supaya benar-benar nyium. Terkadang itu suka takut-takut. Ya, ngedorongnya suka takut-takut. Akhirnya posisinya nggak sempurna, nggak benar-benar nyium, dan pipinya nggak benar-benar nempel di lahatnya. Yang terjadi seperti itu. Gitu ya. Jadi perlu diperhatikan lagi tuh. Jadi kita buka penutup wajahnya dan kita pastikan bahwa pipinya itu menempel pada tanah, dan kemudian wajahnya mencium daripada lahat tadi tuh. Ya, kita hadapkan, baru kemudian kita ganjel deh. Nggak apa-apa, agak miring sedikit udah mendekati begitu tuh, ruku bongkok dikit, nggak apa-apa. Yang penting dia bisa sempurna mencium dan menghadap ke arah kiblat. Kita harus benar-benar pastikan bahwa jenazah tersebut benar-benar menghadap ke arah kiblat. Jangan sampai salah posisinya. Ya, karena repot. Ya, kalau udah ditutup, ya jenazah posisinya menghadap kiblat, gali lagi, hadapin ke arah kiblat. Ya, kuburan yang boleh digali kalau jenazahnya nggak ngadap kiblat, hadapin ke arah kiblat. Mau dia dikubur di peti atau mau dia dikubur langsung, gitu, hadapkan mereka ke arah kiblat. Ya, jadi benar-benar tuh. Setelah kita lepas semuanya ikatan demi ikatan tadi, ya, kemudian kita letakkan ya, di dekat jenazah. Daripada ikatan-ikatan tersebut, barulah biasanya kita suka menutupinya kembali agar si jenazah tidak langsung terkena timbunan tanah. Biasanya kita tutupin dulu pakai apa? Pakai kayu, gitu ya. Tutupin dulu pakai kayu. Setelah itu baru kita timbun dengan tanah, gitu ya. Timbun dengan tanah.
Nah, setelah selesai, sebelum ditutup ditimbun dengan tanah, biasa kita adanin dulu, kita iqamahkan dulu, supaya nggak usah kencang-kencang. Kalau ada jenazah, waduh orang kencang teriak-teriakan gitu, jangan. Ya, pelan aja, biasa aja ya, pelan aja. Itu deketin. Allahu Akbar. Nggak usah pakai lagu-lagu kayak aja di masjid, musola, jangan. Gitu ya, biasa aja adaninnya ya. Yang simpel-simpel aja adanya. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah. Ya, setelah kita adanin, baru setelah itu kita tutup. Setelah kita tutup, jangan lupa sebelum kita bangkit dan meninggalkan daripada jenazah tersebut, kita talkinkan terlebih dahulu. Ya, talkin itu kan artinya dituntun kita, diingatkan kembali. Ya, diingatkan kembali. Nanti nih apa yang biasa kita baca di dalam talqin kan, idza ja'aka al-malakani, apabila datang kepada dirimu dua sosok malaikat, ya, maka janganlah takut, wala tubzi'a, janganlah takut, innahu khalqun min khalqillah, karena sesungguhnya dia adalah salah satu makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Idza sa'alaka man rabbuka wa ma nabiyuka wa ma imamuka wa ma kiblatuka wa ma kitabuka wa qul biqaulin fasih, maka jawablah pertanyaan tersebut dengan apa? Dengan jawaban yang fasih, yang benar. Qulu rabbi Allah wa Muhammadun nabi wal ka'batu qiblati. Jawab. Itu kita bacakan di dalam talqin yang biasanya kita baca. Untuk apa? Untuk mengingatkan kembali. Terkadang ada orang yang kagak menerima tuh. Ngapain jenazah pakai diajanin, pakai diikomahin, itu orang mau sholat. Kadang ngomong begitu tuh. Gak usah diajanin, gak usah diikomahin, terus mau ngapain pakai baca talqin lagi? Gak ada dasarnya. Kata dia gak ada dasarnya, gitu ya. Sebenarnya sih bukan gak ada dasarnya ada, cuma ini kurang ngaji aja begitu ya. Dasarnya ada, dalilnya ada, begitu. Semuanya ada. Dan ini diajarkan oleh para ulama-ulama kita, para guru-guru kita. Nggak mungkin ulama-ulama kita mengajarkan sesuatu yang menyesatkan, sesuatu yang nggak bisa mendatangkan kebaikan. Dengan diadzankan, dengan diiqamahkan, dengan ditalkinkannya seorang jenazah, itu memberikan dampak dan manfaat yang begitu besar buat dia. Kita baru lahir, kalimat pertama yang kita dengar, yang diperdengarkan apa? Kanan, di telinga kanan, iqamah di telinga kiri. Ketika kita kembali ke hadirat Allah, kita kembali berpulang ke hadirat Allah, kalimat terakhir yang diperdengarkan adalah adzan lagi dan iqamah. Kemudian ditalkinkan. Karena apa kok ditalkinkan? Emang mayat bisa tahu? Mayat dengar, mayat tahu, gitu. Dia dengar. Jangankan suara kita, injakan sendal kita itu kedengaran sama dia. Tapak sendal kita berjalan, itu kedengaran sama mereka. Dan mereka mengetahui kalau diingatkan begitu, paling tidak mereka bisa ada modal. Ya, ada modal buat mereka nanti apa yang harus mereka lakukan ketika para malaikat datang kepada mereka. Makanya dianjurkan untuk mentalkinkan. Ya, kita talkinin. Jadi jangan langsung jalan, habis kuburin udah jalan, habis kuburin kucing gitu, habis kuburin udah jalan aja, didoain kagak, ditalkinin kagak, gitu ya. Kita talkinin, terus kita taruh tanaman yang masih basah, gitu ya, di atas daripada kubur. Atau biasanya kita dengan kembang, suka naburin kembang. Ya bukan tidak beralasan kita kalau ziarah suka naburin kembang, karena dari tanaman-tanaman yang masih basah itu, semua tanaman makhluk Allah yang Allah ciptakan dalam bentuk tanaman, semuanya kan berzikir kepada Allah. Jadi ketika mereka berzikir kepada Allah di atas kuburan seorang muslim, dari zikir-zikir mereka itu paling tidak bisa meringankan daripada siksa azab kubur mereka. Ya, biasa kita datang kalau ke makam itu, ke kubur, ke ziarah, biasa kita suka bawa kembang, bawa air, itu ya kita siramkan di atas kubur-kubur mereka. Semuanya ini diajarkan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.
Rasulullah membawa pelepah korma yang masih basah tuh, masih hijau, masih segar, itu ditaruh oleh Rasulullah di atas kubur-kubur para sahabatnya ketika Rasulullah berziarah ke Baqi. Jadi Rasulullah itu berziarah ke Baqi malam. Rasulullah kan main Madinah, antara rumah Rasulullah dengan Baqi kan jaraknya dekat. Itu setiap malam Jumat Rasulullah datang berziarah ke sana. Ya, sampai pagi baru Rasulullah pulang. Seperti itu yang dilakukan oleh Rasulullah. Jadi kita melakukan seperti apa yang diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW kepada kita. Ya, jadi kalau pertanyaan, suka ada pertanyaan begini. Itu kalau kita biasanya habis kuburin, kira-kira malaikat datangnya kapan? Ayo. Kalau kita habis kuburin, malaikat datangnya kapan? Kepada si hamba yang kita kubur nih, untuk bertanya. Berapa? 40 langkah kebanyakan. 7 langkah kebanyakan. Dalam satu riwayat yang sahih dalam hadis, keterangan ini bisa kita lihat dalam kitab-kitab yang menerangkan tentang ziarah kubur, tentang ahwalul kubur, di mana dikatakan bahwa mereka para malaikat yang akan bertanya kepada seorang hamba di dalam kuburnya, mereka akan datang kepada hamba tersebut ketika tanah sudah rata. Jadi kita timbun nih tanah, ketika tanah itu udah rata dengan tempat berdirinya kita, maka pada saat itu malaikat datang. Gak pakai nungguin 7 langkah, ya, gak pakai nungguin 40 langkah. Tanah udah rata, langsung malaikat datang. Makanya ketika tanah udah rata, buru-buru bacain talqin. Gitu, ya. Baca itu talqinnya, biar apa? Biar ketika pas malaikat datang, dia akan bertanya, dia tahu apa yang mesti dia jawab. Seperti itu. Itu fungsinya. Itu manfaat daripada talqin. Tapi kalau yang meninggal adalah orang-orang saleh, ya, orang-orang abid, ahli ibadah, orang-orang yang meninggal dalam keadaan husnul khatimah, wah, mereka malah langsung disambut oleh para malaikat tuh deh. Allah letakkan arwah mereka di illiyin, tempat yang tertinggi. Ya, jadi ruhnya itu dibawa di setiap langit. Malaikat yang lewat di langit pertama, malaikat nanya, ini bau harum siapa nih? Bau harum ruhnya si fulan. Boleh nggak kita mandiin, kita kafanin? Boleh. Dimandiin sama malaikat, dikafanin malaikat. Naik lagi ke langit yang kedua, ini bau harumnya siapa? Oh, ini bau harumnya ruhnya si fulan. Boleh nggak kita mandiin? Kata malaikat. Boleh. Mandiin lagi malaikat. Sampai berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tinggal Allah menegaskan janjinya kepada hamba ini. Minha khalaqnakum, kata Allah. Dari tanah saya ciptakan. Gitu kan? Kemudian Allah katakan lagi, wa minha nu'idukum, dan akan aku kembalikan ke tanah lagi, kata Allah. Taratan ukhra. Wa minha nukhrijukum, dan pada akhirnya nanti akan dibangkitkan kembali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah Allah mengatakan seperti itu, disuruh balik. Ini ruh disuruh balik. Dan Allah bilang, minha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Allah bilang, terus kita langsung balik di ruh ke dalam kubur. Ketika ruh sudah kembali ke dalam kubur, barulah dimulai pertanyaan. Jadi seorang hamba akan menjawab pertanyaan daripada para malaikat yang ada di dalam kubur itu dengan ruh dan jasadnya. Bukan cuma dengan ruh doang, tapi dengan ruh dan jasadnya. Ya, kembali teman. Tuh, jawab dah. Ya, malaikat tanya. Jadi kalau bisa jawab, ya alhamdulillah. Ya, kalau bisa jawab, ya alhamdulillah. Malaikat datang juga menyesuaikan keadaan dan kondisi. Kondisi apa? Kondisi amal kita. Kalau amal kita bagus, malaikat yang datang juga perawakannya bagus. Tapi kalau andai kata kondisi kita ahli maksiat, tukang bikin dosa, ya malaikat yang datang juga udah menunjukkan wajahnya. Yang dimana kalau kita ngelihat wajahnya doang, itu udah merupakan sebuah adab buat kita. Baru lihat wajahnya doang, itu sudah merupakan sebuah adab buat kita. Ya, ketika kita berada di dalam kubur. Ya, jadi ya ngeri gitu ya. Kita
Nggak bisa ngebayangin. Sekarang kita masih ngomongin sampai senyum-senyum gitu ya. Tentang kondisi kuburnya begini, malaikat datangnya begini, masih bisa senyum-senyum kita ngomong. Tapi kita nggak tahu keadaan yang sesungguhnya terjadi seperti apa di sana. Apakah kita termasuk sebagai orang-orang yang beruntung, gitu ya? Atau ya sebaliknya, ya, orang-orang yang mendapatkan azab dan siksa dari Allah Subhanahu Wa Taala. Tinggal tergantung ya bagaimana kita ya mengkondisikan daripada kehidupan kita di dalam kehidupan dunia ini dengan melakukan ketaatan, kebaikan, amal soleh dan lain sebagainya. Karena itu akan menjadi penentu. Ya, sebenarnya gampang aja. Saya nggak mau ditanya sama malaikat Ustaz di dalam kubur. Oh boleh. Kalau nggak mau ditanya, nanti meninggal malam Jumat atau hari Jumat. Ya, Nabi memberikan sebuah bisyarah buat kita, kabar gembira buat kita. Ya, kata Rasulullah, dan hamba-hamba Allah dari umatku yang meninggal pada malam Jumat, yang meninggal pada hari Jumat, maka mereka akan terbebas dari pertanyaan di dalam kubur sampai datangnya hari kiamat. Ya, malam Jumat, tapi jangan malam Jumat ini, gitu ya. Ya, oh, makanya diminta kalau kita pengen meninggal malam Jumat, kita pengen meninggal hari Jumat, minta. Barang begitu perlu diminta, kalau kagak diminta nggak datang. Dalam doa-doa kita itu setiap sholat, ya Allah, wafatkanlah saya pada malam Jumat, wafatkanlah saya pada hari Jumat. Jumat kapan itu terserah Allah ya. Kita nggak bisa nawar, tapi jangan malam Jumat ini ya Allah. Begitu, ya. Nggak boleh kita doa begitu, ya. Karena apa? Karena kemuliaan, keagungan malam Jumat dan hari Jumat. Kita minta diwafatkan pada malam Jumat atau pada hari Jumat. Kita minta ketika kita diwafatkan lisan kita mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Man akhir kalam minad dunya la ilaha illallah dakhalal jannah. Jadi barang siapa yang akhir daripada kehidupannya dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah, Nabi janji tuh dakhalal jannah. Surga dia bakal dapat. Kita minta, ya Allah, mudah-mudahan ketika saya wafat Rasulullah hadir. Nabi Muhammad SAW hadir untuk menjemput daripada roh kita. Kita minta sama Allah, mudah-mudahan ketika kita wafat Allah menunjukkan kenikmatan alam kubur dan alam barzakh buat kita. Jadi orang sebelum meninggal, ketika mereka dalam keadaan nazak, semua hijab kan dibuka. Ya, semua tabir dibuka. Kelihatan tuh. Kata Allah, ini tempat kamu nih di barzakh. Kalau tempatnya itu mengeluarkan kobaran api, maka orang tersebut akan merasa takut, wajahnya tegang melihat itu. Tapi kalau ditunjukkan oleh Allah adalah kenikmatan alam barzakh, orang tersebut bakal tersenyum. Kita minta sama Allah, mudah-mudahan ketika Allah wafatkan kita, Allah menunjukkan tempat yang terbaik buat kita daripada kenikmatan alam barzakh. Yang begitu perlu diminta. Ya. Husnul khatimah, husnul khatimah banyak. Meninggal lagi menuntut ilmu, meninggal lagi sholat, meninggal lagi baca Quran, meninggal lagi pergi keluar dari rumah mau ke masjid, mau sholat berjamaah. Banyak penyebab-penyebab husnul khatimah. Kita minta sama Allah, mudah-mudahan mati hari Jumat atau hari Jumat, ya Rasulullah hadir, ya. Kemudian arwah para salihin mereka hadir untuk menyambut kita dan semua kebaikan-kebaikan yang Allah akan berikan kepada kita. Mesti diminta. Diminta nggak? Saya tanya jujur jawabnya. Diminta nggak? Hah? Jangan rezeki aja diminta. Allah berikanlah kami rezeki yang banyak. Rezeki aja diminta. Ya, mati husnul khatimah kadang orang lupa. Udah fokus sama hidup, sama mati loh. Jangan. Akhirnya itu tuh. Dan husnul khatimah. Itu yang wajib harus kita minta. Hidup mah ya elah, ya bentaran 60, 70, 80 paling jago cepet kelar. Ya, hidup cuma segitu udah. Hidup itu enak, apa yang kita makan lewat tenggorokan nggak enak, apalagi dikeluarin nggak enak. Ya. Hidup itu apa yang ada di tangan kita, mau kita bilang enak, ketika nggak ada di tangan kita enak nggak? Kagak. Hidup itu apa yang kita nikmati, kita bilang enak, ketika kita nggak bisa nikmatin, kagak enak.
nikmat sehat, nikmat bisa jalan-jalan. Kalau Allah cabut, enak kan? Kayak tuh hidup. Jadi jangan mati-matian sama hidup. Ya, sama hidup jangan terlalu mati-matian. Yang harus kita perjuangkan adalah keadaan kita nanti ketika kita kembali kepada Allah. Dalam keadaan seperti apa kita kembali kepada Allah? Itu yang harus kita perjuangkan. Ya, kita mesti sukses. Suksesnya kita ketika kita wafat dalam keadaan husnul khatimah. Suksesnya kita ketika kita wafat dalam keadaan sujud kepada Allah. Suksesnya kita ketika kita wafat ketika kita sedang membaca Al-Quran. Suksesnya kita ketika kita wafat wajah kita memancarkan senyuman atas kenikmatan yang Allah telah tampakkan kepada kita. Sukses. Ya, kalau ukuran dunia, kesuksesan ukuran dunia nih kita ukur yang namanya sukses dengan ukuran dunia, bukan sukses namanya. Orang punya mobil mewah, punya rumah gedung, punya duit banyak, punya jabatan tinggi, bukan sukses. Musibah. Namanya apa? Musibah. Jabatannya bakal dimintai tanggung jawab, harta rumah gedungnya bakal dimintai tanggung jawab, mobilnya dibawa kemana bakal dimintai tanggung jawab, duit yang banyak dapat dari mana, tuh dipakai buat apa, terus bakal ditanyain semuanya. Jangan kayak umat Nabi Allah Isa, cuma gara-gara kampak doang 70 tahun pertanyaan dari malaikat yang kelar-kelar. 70 tahun cuma punya kampak doang, kampak ditanya sama malaikat nggak kelar-kelar. Kampak dari mana? Kita bikin atau kagak? Terus kayunya dari mana? Kita ambilin tanahnya siapa? Terus diulang selama 70 tahun kampak doang. Bagaimana orang yang punya duit banyak? Bagaimana orang yang punya rumah mewah? Bagaimana orang punya mobil bagus? Bagaimana orang punya jabatan tinggi dan lain sebagainya? Angin nih, kipas angin kena saya, ketiup adem. Angin yang bertiup ke arah saya dan saya merasakan adem enak, bakal ditanya sama Allah. Ya, bahkan ditanya sama Allah. Bagaimana duit, rumah, tanah? Ya. Oh, dunia tuh, ya. Jadi jangan terlalu ngotot. Allah udah tentuin rezeki kita. Ya, ada orang kerja dari pagi ke pagi, emang rezeki segitu ya segitu, emang jatahnya segitu. Ada orang nggak kerja, kerjanya di rumah, tapi rezekinya ada. Emang udah Allah tentuin. Ya, ambil dunia jangan terlalu ngotot. Ambil urusan akhirat boleh, kita ngotot, kita perjuangin. Ambil urusan akhirat, tapi ambil urusan dunia tahan-tahan. Ya, jangan sedih kalau melihat orang punya ini bagus, bisa beli ini bagus. Jangan sedih, jangan silau sama barang-barang begitu. Ya, semuanya ada tanggung jawabnya di hadapan Allah. Nanti kita fokus gimana caranya kita bisa kembali kepada Allah dalam keadaan husnul khatimah. Mudah-mudahan sedikit daripada dua keterangan yang saya sampaikan di malam hari ini bisa memberikan manfaat khususnya buat pribadi saya menyampaikan dan mengundang kepada para hadirin. Baik, sebelum kita akhiri, mungkin ada 1-2 pertanyaan yang mau ditanyakan sebelum kita tutup dengan doa.